Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu ani walau ayah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Bapak Imam yang kami hormati, kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bini sepuh sesepuh ingkang kula hormati, ugi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib yang sama-sama mengharap ridho Allah. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini, malam hari ini Allah masih beri kesempatan pada diri kita untuk melaksanakan sebagian kewajiban, yaitu sholat maghrib secara berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim wa ta'alum. Mudah-mudahan amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sama-sama paham tujuan taklim ini yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi untuk meningkatkan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kuasa, Allah lah yang maha memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Karena apa hadirin, hari ini kalau kita ini dengar misil misalnya, senjata ampuhnya daripada Iran, maka seolah-olah itu sesuatu yang menakutkan. Tapi bagaimana kalau hari ini kita mendengar Allahu Akbar? Kira-kira dalam hati itu konjem yang mana? Apakah kekuatan Allah yang lebih dahsyat atau kekuatan misil yang lebih dahsyat? Lah itu kadar iman kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dengan taklim ini diharapkan kita ini ya mempunyai keyakinan yang kuat bahwasanya apa? Dunia ini hanya ada Allah dan makhluk. Allah lah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Sehingga dalam surat Al-Ankabut dikatakan kalau orang ini berlindung kepada selain Allah, maka hakikatnya berlindung kepada selain Allah itu berlindung kepada rumah yang paling lemah di dunia ini, yaitu sarang laba-laba. Dulu Presiden Amerika, siapa itu namanya, lupa itu ya, dia baru memproklamirkan apa yang dia sampaikan, berlindunglah di bawah payung Amerika karena Amerika punya senjata ini, punya senjata itu, sehingga kalau kamu ikut Amerika maka kamu akan selamat. Pas ada upacara, di tengah-tengah upacara, di tengah-tengah tentara yang banyak, dan itu tentaranya sendiri. Ya, kalau di sini mungkin pakai jeep bukaan itu, semua hormat semua, apa yang terjadi? Dia ditembak. Akhirnya presiden yang baru dia mengatakan berlindunglah di bawah payung Amerika, dia ditembak, akhirnya mati. Sampai sekarang yang nembak itu tidak diketahui, tidak ketemu. Itu lemahnya makhluk. Ya. Kalau zaman dulu ada yang namanya Fir'aun laknatullah alaih, karena kuasanya sehingga dia bilang ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya apa? Allah benamkan di dalam laut, maka matinya seperti ikan yang diindrim kemampul. Padahal dulunya seperti itu. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita, kalau Allah ini sudah campur tangan, kalau Allah ini sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi daripada kehendak Allah. Nah, itu harus jadi keyakinan dalam diri setiap muslim, sehingga hari-hari kita tidak ada takutnya. Takut hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kemana Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama tahu kita di dunia ini hanya sementara saja, 60-70 tahun. Habis itu akan kita habiskan waktu kita itu nanti di akhirat. Yang mulainya itu adalah alam kubur. Maka alam kubur ini lamanya sampai menanti hari kiamat. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Sehingga dunia ini, ya, Allah sendiri yang menciptakan dunia, lahun wa la'ib, mata'ul ghurur, mata'ul kholil, tidak ada apa-apanya, ya. Maka orang yang cerdas, ya, orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang tidak ada batasnya, yaitu hari akhirat. Ya, dunia ini sejauh mana kita mencapainya, itu suatu saat pasti kita tinggalkan. Yang tentara mungkin sampai jenderal, mungkin habis pensiun jenderal jadi apa lagi, toh akhirnya pensiun, akhirnya mati. Konglomerat sekaya apapun akhirnya dia juga mati, seluruh hartanya akan ditinggalkan. Dunia ini apa yang mau kita pertahankan? Tidak ada yang kita pertahankan. Kaya miskin itu kan hanya sebutan saja, kalau hakikatnya sama saja. Orang kaya makan 3 kali sehari, kita juga makan 3 kali sehari. Rumah sebagus apapun itu ya paling hanya untuk ngiyup kalau hujan, ya, untuk ngiyup kalau panas, habis itu selesai sudah. Kalau sudah tidur, ya itu kira-kira masih terasa ndak? Oh, saya tidur di rumah yang bagus, saya tidur di rumah yang jelek, itu sudah tidak terasa. Kalau masih terasa itu berarti belum tidur. Kalau sudah terasa, gampangane neng lincak rubung jingklong ora gagas to nggih. Sing celkit gur ngerti-ngerti tangi bintul kabeh. Lah ngono nggih. Ora krasa. Lah itulah manusia. Itu apa yang kita mau perjuangkan itu apa? Ya, maka ya, para sahabat itu beliau rata-rata, ya, itu semuanya mencari kebahagiaan itu 100% untuk akhirat. Sehingga tidak ada ini peninggalannya, rumah peninggalannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, wah ini reliefnya demikian, anunya demikian, ini rumahnya sahabat Umar bin Khattab. Padahal pada waktu itu Rum Persia jatuh di bawah telapak kaki beliau. Biji-biji emas, biji-biji mutiara itu seperti, ya, saat panen gandum di mana-mana ada emas di mana, tapi tidak terpikir terbersih sedikit pun untuk bikin rumah yang mewah, untuk bikin, ya, apa, kereta dari emas, itu tidak pernah terpikir. Karena apa? Itu hanya dunia sementara. Lah yang terpikir siapa? Yaitu rombongannya Fir'aun laknatullah alaihi. Maka dia bikin sphinx, bikin piramid, bikin apa lagi. Karena apa? Ya kebesaran dalam dirinya itu kebesaran dunia. Nah, sehingga dia yang dikejar ya dunia. Lah kita ini hadirin belajar bagaimana memasukkan keyakinan kita dunia sementara, akhirat selama-lamanya, ya. Kalau keyakinan ini sudah masuk di dalam diri kita, maka menghadapi apapun hati kita ini akan tenang-tenang saja. Ya. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang ruwet bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, bersyukur pada Allah. Sebelum kita ini kembali pada Allah, ya, di sini digambarkan Mas Didi diberi kabar, ya, 1 hari yang meninggal dunia 2 toh nggih. Ngantek repot sing uleh-uleh jarene to nggih. Niku nembe niku nggih termasuk jenengan sedaya nggih pun do antri to nggih niki. Nggih, ketoke mie ayam 2 mangkok entek gitu nggih, nek rong karuan nek umure dawa. Gitu nggih. Lah nek sampluk truk misale gitu nggih kan ya
rasa ngenteni umur dawa to nggih. Ada kemarin, makasih ya, di sawah di Tangkisan sana ya, guru SMP gelarnya itu sampai 2 atau berapa 3 ya, dia itu nyemprot benih di sawah itu, nyemprot, ternyata jatah umurnya habis, umurnya baru 46. Jadi nyemprot winih itu, tahu-tahu tuh nungslep di winihnya itu sendiri. Lah kalau kepala ini terus masuk dindut, kira-kira gimana kira-kira? Bertahan enggak? Akhirnya mati di situ enggak konangan sampai beberapa waktu. Itulah nasib manusia. Ya maka ulama itu kasih nasihat pada diri kita. Kita ini sebetulnya dalam bahaya yang besar. Kenapa? Kita ini mesti mati, tapi mati kita itu tidak tahu kapan waktunya, di mana, dengan sebab apa. Maka khotib tidak pernah bosan-bosannya selalu menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah, di sini akan saya sampaikan ya, ada macam 4 pertemuan. Kita akan hari-hari kumpul sesama manusia, berjumpa dengan manusia. Maka beliau ulama menyimpulkan ada 4 macam pertemuan. Yang pertama, orang ini tidak pernah ketemu di dunia, tapi besok akan ketemu di akhirat. Itu yang pertama. Jadi tidak pernah ketemu di dunia, tapi besok akan ketemu di akhirat. Itu sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, surat yang ke-4 ya. Surat An-Nisa ayat ke-69 yang artinya saja, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada wa sholihin ya. Dan orang-orang mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita belum bertemu dengan beliau Nabi, kita belum bertemu dengan sahabat Abu Bakar, kita belum bertemu dengan sahabat Umar, kita belum bertemu dengan sahabat Bilal bin Rabah. Tapi kalau kita ini sama-sama mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah berjanji akan kami pertemukan mereka lagi. Jadi kita akan mengenal beliau-beliau. Karena apa? Karena kita berjalan di atas jalan yang sama. Ya itu. Kemudian yang kedua, ya, itu ada orang yang ketemu di dunia, kumpul di dunia, tapi nanti di akhirat itu tidak akan ketemu. Nah ini, jadi ketemunya itu hanya di dunia, kemudian di akhirat dia tidak akan ketemu, bahkan mencari pun tidak mau. Nah itu dalam surat Abasa, surat yang ke-80, dimulai dari ayat 33. Faida ja'atis sohoh, maka apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, maka ketika datangnya hari kiamat, ya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Jadi di dunia kumpul, mungkin satu terah, satu keturunan kumpul, tapi di akhirat mereka saling berlarian semua. Ya. Lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari ibu dan bapaknya. Lihat bapaknya, lihat ibunya, dia sudah tidak peduli lagi. Padahal di dunia satu rumah, ayah, ibu, anak satu rumah. Tapi ketika di akhirat mereka akan pisah sendiri-sendiri.
wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Bagaimana kedekatan seseorang itu dengan istrinya atau kedekatannya dengan suaminya. Tapi di akhirat kalau lain keyakinan, lain amalannya, maka yang terjadi apa? Mereka akan saling berlarian. Dia lihat istrinya di depannya, dia sudah tidak peduli lagi, dia akan lari. Bahkan anaknya yang sing diragati, loro disuntik nih, bodoh diles nih, golek bojo dilamar nih, warisane ya di KI, sing desa jati mburi omah ya kon ngethok kon gawe omah, wis kabeh dikekne. Tapi ketika nanti di hari kiamat amalannya beda dalam satu rumah itu, mereka semuanya akan lari. Likulim ri'im minhum yauma idzi sa'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi sudah nafsi-nafsi, sudah tidak peduli lagi. Jadi kumpul di dunia, tetapi karena amalannya berbeda, sehingga di akhirat mereka itu akan pecah walaupun satu keluarga. Walaupun ya sekarang ini kan habis hari raya itu misalnya kan Trah Joyo Jotro, Kartomarmo, wah itu kan, gitu kan, dogai trah dewi-dewi itu nggih, gitu nggih, Noyo Genggong, wah itu nggih, gitu nggih, Sabdo Palon, gitu nggih, Pawiro Sokle, wah wis, gawe trah kabeh, walaupun satu trah, tapi kalau amalannya beda, itu nanti semua mereka akan melihat, tapi mereka semua akan berlarian. Kemudian yang ketiga, pertemuan yang ketiga itu dia ketemu di dunia, bersama-sama di dunia, tetapi apa? Nanti di akhirat mereka ini akan saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Itu sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf. Surat yang ke-43 ayatnya 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi pertemanan apapun itu ujungnya satu kesatuan yang tidak didasari atas takwa, itu nanti akan jadi permusuhan nanti di akhirat, akan saling tutuh menutuh, akan saling jatuh menjatuhkan, akan saling hina menghina, bahkan antara yang dipimpin dengan yang dipimpin. Ya, dalam ayat lain sampai digambarkan oleh Allah, yang dipimpin ini mohon kepada Allah, ya Allah, siksa 2 kali lipat orang yang mengajak saya, yang memimpin saya. Ini satu kebersamaan yang tidak didasari atas ketakwaan. Itu nanti di akhirat hanya akan jadi permusuhan yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Kemudian pimpinannya pun dia bilang, ya Allah, saya kan hanya mengajak kamu. Ya, saya kan hanya mengajak kamu, kemudian kamu mau saya ajak, ya sudah, tanggung sendiri. Nek pas pemilu nggih ngoten niku to nggih. Nggih, wis melu aku beres. Nggih. Nggih. Ning kira-kira nek wis rampung ngoten niku, nggih, misale iki wis diangkat ngoten niku ya kelingane ngoten kira-kira perang persen niku. Nggih, padahal kene sing dukung tenanan bae kono tekan dhuwur bae korupsi. Awake dhewe kena dosa mboten niku. Ndadekne wong ahli korupsi niku. Ya nek sing engkel, ya dhisik kan ora korupsi. Perkara saiki korupsi ya karepmu. Lah sing ndadekne ra kowe.
Lah dhisik kan korupsi, lah arep korupsi apa wong ora ndek apa-apa korupsi. Korupsi untu apa piye? Anane korupsi iki karena sudah punya kedudukan. Kuwi ya urung karuan awake dhewe slamet kan dereng karuan to nggih. Wong sakniki dhuwit ning ngarepan ning meja sak tumpuk utawa sak koper. Gek sing wedok njaluk klambi anyar. Nggih. Nggih, njaluk pit motor anyar. Nggih. Bojone wis ngelek-elek, Pak, mobil kok eleke kaya ngene, mboyo kaya kancane paling urae ya Pajero ngono lho. Nggih, panas njaba jero. Lah ngono ya rada gaul. Mosok bojone si Fulan kok wah mobile ra ganti. Wis nek ngono ulihno kowe aku. Wah, padahal Dik ning ngarepe ning kudu dite. Kira-kira ngiler napa ngiler? Terus bareng anu bengi-bengi turu nggih. Sing wedok ngungkuri. Nggih, malah nganggo lepis tur mengkurep. Lah niku ora kiamat sugro nek cek enom niku. Lah akhirnya ya korupsi to nggih. Lah bareng korupsi ya mula nggih ora duwe jabatan niku nggih termasuk wong aman. Nggih sing ra duwe jabatan. Ning nek duwe jabatan dia bisa berpegang teguh itu ya keuntungan sing luar biasa. Saya jagungan dengan kepala sekolah SMP. Ya Sukarjo sini. Dia ceritakan waktu dia jadi kepala sekolah. Nek urusan duit niku Pak, niku penak tenan. Moro yang bendara, awar yang Solo. Enek rapat penting. Lah ngersakne sangu pinten Pak? Ya sekono 500 wae. Wah, dadi apa 500 ki enting ngoten lho nggih. Sesuk rapat nyandi meneh, njuk sangu meneh. Urusane bendahara. Wah dia itu cerita sama saya itu atine kaya ditotok suatu saat. Ada anak SMP sing kancane iki wis nganggo seragam anyar kabeh. Wis nganggo seragam anyar. Lah iki seragame iki jek nganggo seragam lawas. Akhire diceluk, "Re, seragammu ki ning endi? Kok rung dienggo piye?" Alah pripun Pak Kepala? Bapak kula niki lek golek dit niku ora karu-karuan. Dereng entuk dit. Nggih. Adol wedhus men mbok sakniki wedhus mboten payu, wedhus murah banget. Ajeng didol niku ya maneman. Akhire dereng iso nebus seragam, mula kanggo seragam sing lawas. Lah niki atine kepalane nggih geni wonge jek apik. Dadi kaya ketotok ya Allah. Padahal aku ki nggih nuwun sewu niki kula mung nyeritakne niku mawon nggih. Nggih pelajaran mawon. Aku ki saben cah siji jaman dhisik nggih, iki sing entuk seragam, iki karo bakule sing dodol seragam. Cah siji ki aku entuk sekian puluh ribu. Lah nek murite iki misale 300 kali sekian puluh ribu kuwi masuk kan kantong. Ge iki enek wong gur arep njukuk seragam 60.000 wae ra duwe duit, aku ki ya ndolemen. Pada saat itu dia cerita dia nangis. Terus akhirnya singkat cerita wis njaluk piye supaya wis ra dadi kepala sekolah meneh wae. Lah waktu cerita itu dia sudah tidak jadi kepala sekolah, maka dia cerita Pak, alhamdulillah Pak Ustadz, kula bareng ra dadi kepala sekolah, ya nek dit pas-pasan, ning bojo manut, anak manut, rezeki niku nggih berkah. Sithik ki ya cukup nggo ngopo-ngopo, turah ndek-mben niku eneke ming kurang tok pada dit karek opo. Ya kalau dikembalikan pada agama semua itu ujian. Ning ora enek to nggih. Misale iki dadi kepala sekolah awake dhewe mara, Pak ngati-ati jenengan diuji ro Gusti Allah.
Nggih, ngati-ati nek ora jenengan ki sok ben malah nyang neraka. Ngeten enten mboten? Keng Masjid Barokah niku ngandani kepala sekolah anyaran. Ngati-ati Pak, ora ngati-ati neraka jenengan sing ben enten mboten kira-kira. Padahal asline nyang neraka tenan to nggih. Lah nek mangani dit napa-napa niku. Nah, ning kan ora enek wong ngoten niku iki kepala sekolah anyaran mesti sing disampaikne napa? Wah jenengan top tenan kariere. Guru biasa ming pirang tahun umur rong enek 50 wis dadi kepala sekolah jenengan top tenan. Nah ngoten to nggih. Padahal asline blusukne napa blusukne iki. Nah niki. Jadi sesuatu pertemanan kanca sekak, kanca napa melih gitu nggih, goes, kanca ning cakruk, nggih. Sesuatu yang tidak didasari diniati atas takwa, diniati atas agama, itu nanti di akhirat itu akan jadi permusuhan. Jadi ketemu di dunia, bermusuhan nanti di akhirat. Yang terakhir, ini ketemu di dunia, ya, kemudian juga ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ayatnya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Jadi ikatan darah sebetulnya, ikatan perkawinan yang sekarang ini kita jalin dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan anak turun kita sampai nanti hari kiamat. Itu Allah janji Allah akan kumpulkan lagi nanti di dalam surga. Di dunia satu keluarga, ayah, ibu, anak, cucu, nggih pun sak tekane awake dhewe, buyut, canggah dan seterusnya. Tapi nanti di akhirat itu Allah janji akan pertemukan lagi nanti di dalam surga. Ketemu di dunia, ketemu nanti di surga. Inilah pentingnya masing-masing kita, terutama bapak-bapak. Tugas pokoknya itu bukan nek kowe mati kudu anakmu di omah kabeh, anakmu kudu duwe gawean kabeh, itu bukan. Tapi apa pesan Allah? Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka tugas dari bapak-bapak yang utama itu rapi anake dadi wong kabeh. Nggih, ora kok salok dadi wedhus, dadi anu mboten, kabeh nek iso dadi wong kabeh mboten. Tapi yang jelas bagaimana anak-anak kamu itu terhindar dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas suami yang utama. Maka bagaimana jaga daripada istri, bagaimana jaga daripada anak-anak, selalu dalam bi'ah agama. Beliau sahabat Ali menafsirkan daripada ayat ini, ajarilah anak-anakmu itu dengan agama. Jadi ajarilah keluargamu, istri dan anak-anakmu itu dengan agama. Itu tafsir sahabat Ali, ya, dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Hari ini kita mempersiapkan anak kita, ya. Mulai dari ya PAUD berapa 2 tahun, mungkin TK 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA S1 4 tahun, S2 sekian tahun, S3 kuwi kan golek sego telung piring to nggih. Persiapannya semacam itu.
Lah bagaimana dengan anak-anak kita untuk menghadapi kubur, untuk menghadapi mahsyar, ya, untuk menghadapi mizan, untuk menghadapi sirat? Pernahkah kita sungguh-sungguh sebagaimana kita mempersiapkan agar mereka dapat pekerjaan? Tenanane le didik anak nyang agama ki tenanane kaya dene tenanane awake dhewe nyetak anak supaya gampang le golek pangan niku kira-kira sungguh-sungguh sing pundi? Kadang-kadang awake dhewe niku anake ndlewer salate niku ora patek digagas. Ning nek bijine elek diunek-unekne niku jane ya ora patek cetha to nggih. Ya sing cetha niku kudune bijine ya apik, salate ya apik. Nah niku. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ini bagaimana nasibnya itu tergantung bagaimana dia menggunakan umurnya ketika di dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang menggunakan hidupnya ini untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pas ya pengajian seperti ini, kita ajak istri kita ajak anak-anak kita, sehingga iman daripada istri anak-anak kita itu apa yang dipahami diri kita itu dipahami oleh istri kita, dipahami anak-anak kita. Ini sebagaimana para sahabat. Sahabat itu habis ngaji sama beliau Nabi, ya, kemudian mereka saling mudzakarah di antara para sahabat, mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh beliau Nabi. Nanti sampainya di rumah, apa yang diperoleh dari beliau Nabi disampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Pelajarannya mau ngene, sehingga apa yang dipahami oleh bapaknya dipahami oleh istrinya, dipahami oleh anak-anaknya. Sehingga riwayat mengatakan siapa pembunuh daripada Abu Jahal itu adalah anak-anak yang masih ya usia SMP. Kenapa punya keberanian semacam itu? Karena yang dipahami bapaknya, dipahami istrinya, dipahami oleh anaknya, bahwasanya ini adalah musuh Allah. Maka tidak ada ketakutan sedikit pun. Para sahabat yang masih kecil mau ikut jihad, akhirnya karena masih pendek pakai egrang biar kelihatan tinggi. Cilik kok wis wani mati iki masalah apa? Karena dia memahami orang yang mati syahid hakikatnya bukan mati, tapi dia akan hidup terus dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatnya itu luar biasa. Ini yang dipahami bapaknya, dipahami oleh istrinya, dipahami oleh anak-anaknya. Sehingga Abu Qonsa, putranya 4 laki-laki, semuanya meninggal dunia. Bukan sedih, bukan apa. Karena apa? Dia bilang, saya melahirkan anak-anak itu adalah untuk ini. Untuk bagaimana berkhidmat kepada agama. Sehingga sekarang ini syahid, maka alhamdulillah. Cucuk sing ku nglairne anak. Semua menjadi pejuang-pejuang agama. Lah nek ibu-ibu banggane pripun anake dadi napa? Lah niki monggo nggih. Nggih. Sudah waktu isya nggih, demikian yang bisa kami sampaikan. Lain kali nggih bisa disambung lagi. Nggih, benar semua dari Allah, kurangnya dari kami. Ya, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.